Seketika kami tidak lagi mendengar suara dari luar. Ku ambil HP, kulihat jam sudah menunjukkan jam 2:20 malam. Mas Adam perlahan berjalan mendekati pintu. Sepertinya sudah tidak ada lagi, ujar Mas Adam yang menempelkan telinganya di dekat pintu kamar. Mas, biarkan saja, lebih baik kita lanjutin tidur. Syukur saja barang yang Abah kasih bisa menanggalnya, agar tidak masuk ke dalam ya Mas. Iya, sekarang kita tidur lagi, Mas Adam sambil berjalan mendekati ranjang. Belum sampai Mas Adam ke ranjang, tiba-tiba suara orang perempuan berteriak sangat nyaring tepat di depan pintu kamar kami. Mas Adam terkejut dan berlari kecil menuju ranjang kami dan langsung memelukku. Suara siapa itu Mas? Kenapa menjadi seperti ini? Ucapku pelan sambil memeluk Mas Adam. Mas juga nggak tahu sayang. Lebih baik kita sambil berdoa atau hidupkan ayat-ayat suci Al-Quran dari HP-mu sayang. Aku langsung mengambil HP dan memutar ayat-ayat suci Al-Quran yang ada di HP-ku. Seketika suara teriakan hilang, tetapi berganti suara gamelan lagu Jawa yang kami tidak tahu siapa yang memainkan. Sepertinya sepanjang malam ini kita akan terus diganggu seperti ini Mas. Apa jadinya kalau tidak ada pelindung dari Abah tadi? Iya, Mas heran, kenapa bisa jadi seperti ini? Mas yakin pasti ada yang ingin berbuat jahat kepada kita. Aku takut Mas, takut kalau calon bayi kita kenapa-napa. Kita akan selalu menjaganya sayang. Kamu jangan khawatir. Mas gak akan membiarkan mereka menyentuh kamu dan bayi kita. Aku capek Mas. Ya, sudah. Sekarang kita tidur, biarkan saja suara-suara itu. Selagi mereka tidak bisa menggapai kita. Aku membuka mata kalau aku lihat kalau hari sudah siang. Terlintas olehku sholat subuh. Karena saking capeknya badanku dan tidak sadar. Aku bangun dan langsung mandi dan juga langsung berwudu untuk menunaikan sholat duha. Kubiarkan Mas Adam tidur karena dia juga pasti sangat lelah. Selesai sholat, aku langsung keluar untuk menyiapkan sarapan. Hening dan sepi kurasakan di pagi ini. Kulihat keadaan rumah tetap rapi, sama seperti sebelumnya. Walaupun yang kudengar semalam begitu banyak barang yang pecah. Aku langsung menuju ke dapur. Di dapur kulihat Mbok Ima sudah ada. Dia menyiapkan sarapan dan aku langsung membantunya. Pagi Mbok, pagi ini buat sarapan apa? Tanyaku sambil membuka kulkas untuk mengambil bahan-bahan untuk aku olah. Pagi juga Non. Si Non nanya mau dibuatin apa? Buat nasi goreng aja kali ya Mbok, lebih praktis. Nanti Mbok bantu aku potongin sayurnya ya, biar nanti aku yang masak. Nggih Non. Yang lain belum pada bangun ya Mbok, kok sepi amat. Kalau Tuan, Non Anita sama anak Non Alisa belum Non. Tapi kalau Non Alisa sama suaminya pagi-pagi sekali sudah pergi. Pergi kemana Mbok? Si Mbok nggak tahu Non, soalnya nggak pamit. Si Mbok tahu aja pasti lihat mereka seperti tergesa-gesa. Si Mbok mana berani bertanya Non. Mbok, semalam dengar suara nggak? Tanyaku sambil menyiapkan nasi yang mau digorengkan. Emang suara apa Non? Jawab si Mbok gugup. Pokoknya suara deh Mbok, kayak suara gamelan lagu Jawa, benda-benda pecah gitu. Simbo terdiam sesaat dan dia juga melirik-lirik ke sana dan ke sini, seperti takut akan ketahuan seseorang. Saya juga dengar Non, tapi saya takut mau ngomongnya Non. Ucapnya yang membuatku berhenti dari kegiatanku. Lah emang takut kenapa Mbok? Non ngomongnya pelan-pelan. Non tahu dinding rumah ini pun seakan ada telinganya. Maksud Mbok, nanti Mbok akan ceritakan, tapi sekarang lebih baik kita selesaikan sarapannya. Janji ya Mbok, nanti cerita. Aku jadi penasaran ini Mbok. Simbo langsung mengiyakan omonganku dan kami pun langsung fokus menyelesaikan. Begitu sarapan sudah tersaji dan kulihat Mas Adam sudah bangun, rapi menuju meja makan. Begitu juga dengan bapak mertuaku. Tapi lain halnya dengan Anita yang masih menggunakan baju tidur, ya walaupun dia sudah mencuci wajahnya. Aroma harum banget Mbak, aku sampai bangun, ujar Anita yang sambil cengengesan. Mbok, panggil Damar dan Dela ya, suruh mereka sarapan dulu. Nggih Non. Si Mbok langsung menuju kamar Mbak Alisa yang ada di lantai atas.
Emang mereka, Mbak Alisa belum bangun juga? Tumben, tanya Anita sambil menyendok nasi goreng ke piringnya. Kata Simbo, Mbak Alisa dan Mas Danu sudah pergi pagi-pagi sekali. Loh, kemana? Tumben, tanya Mas Adam yang sambil makan. Ya nggak tahu Mas, Simbo dan Damar dan Dela sudah turun. Damar, Dela juga sudah duduk untuk sarapan. Tante, ada telur nggak sama kerupuknya? Tanya Damar. Ada nih sayang. Damar mau nih tante, ambilkan. Damar hanya mengangguk dan memberikan piringnya yang sudah diisi nasi ke aku. Kami sarapan dengan hening. Setelah sarapan, bapak mertuaku menyuruh kami untuk berkumpul ke ruang tengah. Damar sama Dela tahu Mama sama Papa kemana? Tanya bapak mertuaku kepada anak Mbak Alisa. Gak tahu Eyang, Mama sama Papa gak ngasih tahu kita. Emang kenapa Eyang? Enggak, Eyang cuma tanya aja. Sekarang Damar sama Dela masuk kamar dulu ya, atau mau main di halaman depan? Kita main di halaman depan aja Eyang, sambil nunggu Mama sama Papa pulang, ucap mereka sambil berlaru ke halaman depan. Kulihat wajah bapak mertuaku lumayan serius, seperti ada sesuatu yang ingin diuraikan. Bapak kenapa? Kok sepertinya lagi risau seperti ini? Tanya Anita yang ternyata juga menangkap kerisauan di wajah bapak mertuaku. Semalam apa kalian juga mendengarnya? Tanya bapak mertuaku kepada kami. Kami saling berpandangan. Firasatku mengatakan kalau bapak mertuaku juga mendengar kejadian semalam. Kami mendengar Pak, bahkan pintu kamar kami digedor, jawab Mas Adam yang langsung dilihat bapak mertuaku. Apa yang terjadi Pak? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Untung saja kami sudah memasang pelindung dari apa. Kulihat wajah terkejut mertuaku setelah kami mengucapkan apa. Kalian pergi ke tempat Abah Amar? Iya, kemarin dari pasar kami singgah sebentar ke rumahnya, jawab Anita. Apa kalian tahu bahwa yang kalian bawa itu membuat marah iblis itu? Dan apa kalian juga tahu kalau semalam sebelum kalian pulang, Danu berhasil memindahkan lukisan itu? Kami seketika terkejut, padahal sudah berulang kali lukisan itu ingin dipindahkan tetapi tidak bisa. Kenapa sekarang giliran Mas Danu bisa memindahkannya? Bagaimana mungkin Pak? Sedangkan kita tahu tidak mudah memindahkan lukisan itu. Itu dia. Bapak juga heran, karena setahu Bapak yang bisa memindahkan lukisan itu adalah orang yang emang ada sangkut pautnya dengan sang punya lukisan. Maksud Bapak? Tanyaku bingung. Bapak juga curiga kalau mereka yang mencoba bersekutu dengan iblis itu. Tapi mana mungkin Pak, karena itu kita harus cari tahu. Kalian harus bisa membawa Abah ke sini besok Pak sore. Bapak yakin masalah ini akan lebih menjadi berbahaya. Suara-suara yang kita dengar tadi malam adalah pertanda bahwa mereka sedang mengincar kita. Dan kita juga harus waspada pada Mbak, ucap mertuaku yang kami iakan bersama. Seperti teka-teki yang rumit, kami masih belum bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Kami akan melihat bagaimana ke depannya, apa iya Mbak Alisa terlibat atau tidak. Setelah kami menyelesaikan omongan, tiba-tiba Pak RT datang dengan wajah yang tegang, dengan nafas tersenggal-senggal. Assalamualaikum Pak Seno, ucap Pak RT dari luar yang mengejutkan kami. Sepintas kami semua keluar. Waalaikumsalam. Loh Pak RT, tumben ada apa kok seperti kelelahan? Tanya bapak mertuaku yang heran. Pak Seno, aduh gimana ya ngomongnya? Ada apa Pak? Kok kayaknya ada yang serius ini? Tanya Mas Adam yang juga heran dengan tingkah laku Pak RT. Itu semalam ada 2 orang yang meninggal Pak. Kondisi mayat sangat mengenaskan Pak. Badannya kosong, matanya melihat ke atas, pokoknya serem deh Pak. Kami yang mendengarnya langsung saling pandang dan merasa ada yang janggal dengan kematian mereka. Apa yang semalam pas kita lewat itu ya Mas? Mbak, ucap Anita yang membuat kami langsung menganggukkan. Apa Pak Seno bisa ikut saya ke rumah duka? Tanya Pak RT yang berharap. Baik, saya akan ikut. Kalau gitu kita pergi sekarang saja. Aku ikut Pak, ujar Mas Adam yang juga ikut ke rumah duka. Kalian hati-hati di rumah. Kalau Mbak mau pulang, biarin saja. Jangan ditanya apa-apa, ucap Bapak yang langsung aku, Anita iakan. Setelah kepergian mereka, aku dan Anita seketika termenung, memikirkan apa yang terjadi. Seketika aku merasakan ada sentuhan angin yang menyapu leherku.
Spontan aku langsung selingak-selinguk. Tapi tidak ada apapun, keadaan hari saja tenang tanpa adanya angin. Tiba-tiba mataku melihat sosok wanita memakai baju putih ada di lantai atas. Dia memandang kami dengan tatapan yang sendu, seakan ada luka yang sangat dalam. Nit, semakin hari Mbak rasa rumah ini semakin mencekam. Apa kau juga merasakan hal yang sama? Tanyaku yang tidak mengalihkan pandangan dari sosok wanita itu. Aku juga merasakan hal yang sama, Mbak. Oh iya, apa Mbak merasa ada yang aneh gak sih sama kematian orang itu? Tanya Anita yang membuatku mengerutkan alis, yang membuat pandanganku seketika teralihkan. Sebenarnya Mbak emang udah merasa ada yang aneh, dan semua ini ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi. Iya Mbak, aku jadi semakin takut Mbak. Rasanya ingin pulang saja ke rumahku. Lah, kok pulang? Bukannya suamimu datang hari ini? Apa jadi? Iya, semalam dia sudah packing. Tahu nggak sih Mbak, aku tuh semalam emang nggak bisa tidur loh. Pas ayam berkokok baru bisa tidur. Ya sama, bahkan pintu itu digedor terus. Terasa seperti diteror secara tak nyata. Kita ini capek banget. Iya. Aku mencoba untuk melihat lantai atas, tetapi sosok wanita itu sudah tidak ada lagi. Aku terdiam sesaat. Aku berpikir kalau benar ibu mertuaku pemuja iblis, pastinya di rumah ini ada ruangan di mana tempat untuk melakukan pemujaan. Anista sudah masuk ke kamarnya untuk mandi, dan aku ke halaman depan ingin melihat Damar dan Della yang sedang bermain. Mbok, kalau Mbok capek, masuk aja istirahat dulu. Sebelum nanti bantuin saja masak untuk makan siang. Ucapku yang melihat wajah sayu si Mbok. Enggak kok Mbak, saya hanya merasa sedih saja. Apa iya kejadian dulu akan terjadi lagi? Maksud Mbok apa? Gak ada apa-apa Mbak. Mbok tadi pagi sudah janji loh, mau cerita sama saya. Saya juga harus tahu sesungguhnya apa yang terjadi agar saya bisa memahami semuanya. Kulihat Mbok Imah menarik nafas dalam. Ada keraguan dan juga ketakutan yang aku perhatikan di wajahnya. Kalau saja Ibu Fatma tidak menuruti egonya, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Kejadian itu pas keluarga Doro Kangkung mengalami kebangkrutan. Flashback. Pak, bangun Pak, jangan tinggalkan Ibu Pak. Suara seorang pria parubaya sambil menangis. Ada apa ini Bu? Bapak kenapa? Tanya Fatma sambil menangis memeluk tubuh sang bapak. Bapakmu terkena serangan jantung Dok, gara-gara bapakmu ditipu oleh orang Dok. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, semuanya habis tergadai, tangis sang ibu. Apa jadi kita bangkrut Bu? Terus bagaimana sama kebun dan lainnya? Apa juga tergadai? Iya Dok, tangis Fatma pecah seketika itu sambil memeluk jasad sang bapak yang terbujur kaku. Air mata berlinang tiada hentinya, membayangkan sang bapak yang telah tiada dan juga semua harta hilang, raib tertipu. Keesokan harinya setelah proses penguburan selesai, Fatma termenung di dalam kamarnya, membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya. Malam itu sang kekasih pujaan hatinya datang menemui Fatma, tapi kedatangannya bukan menghibur, justru membuat luka dan sakit semakin dalam. Apa? Putus Mas? Kenapa Mas? Aku salah apa? Tanya Fatma sambil menangis karena Andi sang kekasih meminta putus. Kamu tidak salah, tapi keadaan kamu sekarang yang membuat aku nggak bisa bertahan sama kamu. Kamu itu sudah miskin, tidak punya apa-apa lagi. Dengan teganya Andi sang kekasih berbicara seperti itu. Jadi selama ini benar kalau kamu itu hanya cinta dan sayang sama hartaku aja Mas, ucap Fatma yang sambil menangis. Ya ampun Fatma, jadi kamu baru sadar ya? Aduh, kasihan banget deh kamu, ucap seorang wanita yang tiba-tiba muncul. Apa maksud kamu Rin? Kamu dengar baik-baik ya, gak ada laki-laki yang mau sama wanita jelek seperti kamu ini. Kalaupun iya ada, itu hanya modus. Hahaha, ucap Andi yang sangat menyakitkan. Kurang ajar kamu Mas, apa hubunganmu dengan Rini? Kenapa dia bisa kesini? Rina ini calon istriku yang sesungguhnya, wanita yang cantik dan juga kaya. Tidak seperti kamu, sudah jelek, miskin lagi. Sampai hati kalian melakukan ini padaku. Apa salahku? Sudahlah Mas, biarin aja, kita pulang aja sekarang. Aku capek loh. Lagian ngapain juga sih kita di sini lama-lama? Ntar ketularan miskin loh.
Benar itu sayang. Hahaha. Ayo kita pulang. Fatma hanya bisa terdiam sambil menangis. Menangisi kebodohannya yang merasa tertipu. Perlahan Fatma bangkit dan masuk ke dalam rumah. Dia masuk ke kamarnya dan duduk di tepi ranjang. Perlahan dia memegang wajahnya, bangkit dan duduk di depan meja riasnya, melihat apakah sehina itu wajahnya di mata orang-orang. Apakah salah terlahir dengan wajah yang tidak cantik? Ya Allah, kenapa kau memberiku cobaan seperti itu? Kehilangan bapak dan semuanya sudah membuatku sakit. Ditambah Mas Andi juga pergi meninggalkanku. Fatma menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib yang tidak baik. Terlahir di keluarga yang kaya sebenarnya tidak membuatnya sombong. Dia anak yang rajin ibadah dan juga baik. Tapi emang nasib yang menerpanya sangatlah tidak baik. Setelah kehilangan sang bapak, Fatma juga kehilangan ibunya. Ibunya meninggal karena sakit dan tidak mampu berobat karena tidak ada biaya. Fatma dikucilkan, dihina, dan juga dicaci maki. Hanya ada satu orang yang selalu setia bersamanya, yaitu pengasuhnya dari kecil, Mbok Imah. Rasa sakit hati dengan semua hinaan dan cacian membuat Fatma kelap mata, melakukan persekutuan dengan iblis. Fatma harus rela mengorbankan sang suami dan juga anak pertamanya demi mendapatkan kekayaan dan juga kecantikan. Menjadi pemuja sang ratu iblis, Nyai Ratu Ageng, penguasa hutan terlarang, sang ratu siluman kuda yang menawarkan kekayaan dan kecantikan abadi kalau Fatma bersedia memberikan tumbal. Dengan semua syarat yang diberikan Fatma melakukan ritual itu, sang pengasuh yang selalu setia menjadi orang yang sangat banyak membantunya dalam hal itu, dari menyiapkan berbagai sesajen dan lain sebagainya. Sampailah dia pada dimana dia harus menumbalkan seorang pemuda perjaka yang menjadi tumbal pertamanya. Apa semuanya sudah siap, Mbok? Tanya Fatma yang sambil berjalan di sebuah ruangan yang dengan pencahayaan yang temeram, ruangan yang berwarna merah. Sudah, Doro, tinggal kita memberikan tumbalnya saja. Doro, apa yakin dengan ini semua? Masih ada waktu kalau Doro berubah pikiran. Aku nggak akan berubah pikiran, Mbok. Mbok sendiri tahu gimana kejamnya orang-orang di luar sana, menghina kita, terutama aku. Lagian, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain Mbok dan rumah ini. Baiklah, Doro, ini semuanya sudah siap, tinggal dijalani. Fatma mulai menabur menyan di atas bara api kecil di dalam mangkuk tanah, sambil mulutnya komat kamit merapal mantra untuk memanggil sang junjungan sang ratu iblis. Hawa dingin tiba-tiba saja menyeruak menyentuh tubuh. Simbok yang merasakan hawa mulai lain hanya duduk diam di samping Fatma sambil menundukkan wajahnya. Seketika sang ratu siluman kuda itu hadir dengan wujud aslinya yang setengah kuda itu. Simbok hanya terdiam memejamkan matanya, tapi tidak untuk Fatma, yang mana hati dan pikirannya sudah menyatu dengan iblis karena sakit hati dan dendam yang membara. Hahaha. Sembah hamba Nyai Ratu. Hamba sudah menyiapkan yang Nyai Ratu pinta. Tinggal Nyai Ratu ambil jiwanya, ucap Fatma sambil menyunggingkan senyum yang tipis. Bagus, Fatma. Setelah aku mengambil jiwa tumbalmu, kau akan menikmati kekayaan dan wajahmu akan menjadi cantik. Hahaha. Tapi ingat, untuk bulan purnama nanti kau harus sudah menumbalkan suamimu yang pertama kepadanya. Baik, Nyai Ratu, semuanya akan saya siapkan. Sembah hamba Nyai Ratu. Ratu siluman kuda itu menghilang. Fatma berdiri perlahan yang diikuti Mbok Imah. Mereka keluar dari dalam gudang rumah Fatma, yang mana sekarang sudah menjadi tempat pemujaan baginya. Besok paginya warga kampung digegerkan dengan meninggalnya seorang pemuda dengan jasad yang mengenaskan. Dia adalah salah satu pemuda yang sering menghina dan mencaci maki Fatma. Fatma yang mendengar kabar itu dari sang simbok tersenyum puas. Hatinya menguntuk pemuda itu, api dendam menyala dari sorot matanya. Setelah mendengar semua itu, Fatma kembali ke kamarnya untuk mandi. Tetapi alangkah terkejutnya dia bahwa ada perhiasan dan juga uang yang sangat banyak. Mbok, kesini Mbok. Dia memanggil pengasuhnya itu dengan semangat yang menyala. Injih Doro, kenapa teriak-teriak begini? Ini Mbok, lihat, begitu banyak perhiasan dan uang Mbok di ranjangku. Ya Gusti, ini dari mana? Asalnya Doro banyak sekali. Ini pasti dari Nyai Ratu Ageng Mbok, ucap Fatma seketika langsung berlari untuk melihat wajahnya di cermin.
Dan benar saja, wajahnya yang dulu buluk dan jelek sekarang menjadi sangat cantik dan berseri-seri. "Mbok, lihat wajahku, Mbok. Aku cantik, Mbok. Aku jadi cantik." Sambil tertawa, Fatma memegang wajahnya. "Iya, Ndoro. Sekarang Ndoro menjadi sangat cantik sekali." Fatma memeluk Mbok Imah dengan hati yang senang. Dia merasa telah berhasil dan akan membalaskan lagi semua dendamnya pada orang-orang yang jahat kepadanya. Sampai di mana dia menikah dan menjadikan suami pertamanya tumbal. Tapi sebelum itu dia harus sudah hamil dulu karena anak pertamanya yang akan dia tumbalkan juga. Fatma sudah tidak memikirkan apapun lagi, walaupun harus mengorbankan anaknya sekalipun. Begitulah semuanya. Simbok sudah gagal menjadi pengasuh yang baik bagi Ndoro Fatma, ucap Mbok Imah sambil menangis. Cinta yang mendengar cerita Simbok mulai mengerti walaupun sedikit, karena semuanya belum sepenuhnya terurai. Cinta memeluk Simbok dengan perasaan yang haru. Dari luar pagar, suara deru mobil terdengar. Penjaga rumah membuka pintu pagar dengan segera. Ternyata Alisa dan suaminya Mas Danu pulang dengan wajah yang sangat bahagia dan ceria. "Loh, kok pada di luar? Kenapa nggak main di dalam saja, anak-anak mama?" tanya Mbak Alisa kepada anaknya. "Mbak Alisa, sama Mas Danu dari mana?" tanya Cinta langsung. Kami tadi ada keperluan sedikit di luar," ucap Mas Danu. "Oh, kamu sama Simbok kenapa di luar juga?" "Aku nemenin Simbok jagain Damar sama Dela. Ya sekalian ngobrol daripada jenuh." "Lah, emang yang lain pada kemana kok sepi amat?" "Bapak sama Mas Adam lagi pada pergi. Kalau Anita tidur kali, kecapean jalan-jalan kemarin." "Oh, ya udah kalau gitu kita masuk ya anak-anak. Mama bawa oleh-oleh untuk kalian." Mereka masuk, tapi tidak dengan Cinta dan Simbok. Mereka hanya memperhatikan ketika Alisa dan keluarganya masuk ke dalam. Tiba-tiba mata Cinta tertuju ke arah kamar sang mertua. Dari bawah, dia bisa melihat seorang wanita cantik tersenyum penuh arti kepadanya. "Mbok, kita ke kamar ibu sekarang." Sambil berjalan tergesa-gesa, Cinta menaiki tangga. Simbok hanya mengikuti dari belakang. Begitu sampai, mereka dihadapi dengan pemandangan yang mana wanita cantik tadi duduk di samping ibu. Samping ibu mertuanya sambil mengusap kepala mertuanya. Cinta tertegun sesaat, sampai terkejut dikala Simbok berteriak menghampiri ibu mertuanya. Ibu mertuanya yang tiba-tiba saja kejang. "Mbok, bagaimana ini?" panggil Mbak Alisa dan Anita. "Mbok, sekarang." Simbok berlari kecil menuju Alisa yang ada di lorong sebelah kiri lantai atas. Simbok mengetuk pintu kamar, tapi sama sekali tidak ada jawaban dari dalam kamar. Sampai akhirnya Alisa keluar dengan wajah yang sedikit marah. "Ada apa Simbok? Ganggu aja. Emang gak ada kerjaan apa?" ucap Alisa yang marah karena terasa terganggu. "Doro ayu, non, Doro ayu, kejang-kejang gak tahu kenapa. Kirain ada apa." Buaknya sudah biasa ibu seperti itu, tapi ini gak lain non. Tolong, di kamarnya sudah ada non Cinta. Mendengar kalau Cinta ada di kamar ibunya, Alisa langsung menuju kamar ibunya, sedangkan Simbok memanggil Anita di kamar bawah. Kondisi Fatma sekarang sangat mengenaskan. Dia kejang-kejang dan juga berapa kali mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Cinta panik dan juga takut kalau terjadi sesuatu kepada mertuanya. Tapi dia sudah menghubungi Adam, suaminya, supaya cepat pulang. Dan sekarang mereka semua berkumpul di kamar ibu. Melihat bagaimana tersiksanya Fatma antara hidup dan mati, yang seakan menjadi mayat hidup yang tanpa jiwa. "Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita tidak mungkin diam saja seperti ini. Ini bisa berbahaya untuk ibu." "Cinta, bagaimana? Apa kau tahu kenapa ibu tiba-tiba seperti ini?" tanya sang bapak mertua. Cinta menarik nafas dalam, ragu untuk menceritakan, takut tidak ada yang percaya dengan apa yang dia lihat. "Tadi kami lagi di halaman depan, menemani Damar dan Dela bermain. Tiba-tiba Mbak Alisa sama Mas Danu pulang. Karena mungkin mereka lelah, makanya langsung masuk ke dalam dan istirahat. Tidak sengaja mata Cinta tertuju ke lantai atas, kamar ibu, Pak. Cinta melihat ada seorang wanita cantik yang berdiri di depan jendela sambil tersenyum penuh arti kepada Cinta. Cinta yang merasa ada yang gak beres langsung mengajak Mbok ke atas. Dan ternyata benar, wanita itu duduk di samping ibu dan menekan dada ibu dengan jarinya, sampai ibu kejang-kejang dan memuntahkan darah. Adam langsung memeluk sang istri dikala mendengar cerita Cinta. Adam takut kalau Cinta akan trauma dengan apa yang terjadi hari ini. Apa mungkin dia telah kembali dan membalas semuanya? Ucap Simbok
yang ditatap semua yang ada di sana. Mendengar omongan Mbok Imah, kami semua terdiam. Sekarang keadaan mertuaku sudah tenang dan dia sudah tertidur. Tetapi herannya ibu mertuaku tidak mau berbicara dan seperti ketakutan. Mas, bagaimana kalau kita hubungi Abah? Suruh Abah ke sini, lihat keadaan ibu, ucapku sambil berbisik ke arah suamiku. Mas Adam hanya mengangguk tanpa menjawab, karena dia tahu dari tadi Mbak Alisa terus memperhatikan kami. Pak, aku sama Cinta turun dulu ya. Kasihan Cinta pasti capek. Soalnya lagi hamil besar. Kayak gini, kata Mas Adam. Ya udah kalian juga istirahat saja, biar bapak yang jagain ibu. Lagian ibu juga sudah tenang. Setelah bapak mertuaku berbicara begitu, kami semuanya pergi menuju kamar masing-masing. Sekilas ku melihat wanita yang tadi pagi aku lihat berdiri di depan pintu kamar Mbak Alisa. Aku coba alihkan pandanganku agar tidak melihatnya, walaupun aku tahu kalau bahwa dia tidak berbuat jahat. Setelah sampai di kamar, Mas Adam mengunci pintu kamar kami. Dia langsung mengambil HP-nya untuk menghubungi Abah. Tut tut tut. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Adam. Abah sama Umi hari ini sibuk? Tanya Mas Adam dengan lembut. Tidak Adam. Ada apa? Sepertinya ada sesuatu. Begini Abah. Tadi ibu tiba-tiba kejang-kejang dan juga memuntahkan darah. Terus kata Cinta dia melihat sosok wanita cantik di dekat ibu. Terus bagaimana keadaan ibumu sekarang? Sekarang sudah kembali tenang dan sudah tidur juga Abah. Abah bisa ke rumah hari ini? Baik, Abah sama Umi akan ke sana. Sekarang kalian tenang. Yang penting ibumu sekarang jangan dibiarkan sendiri. Dan kau juga harus menjaga istrimu dengan baik. Baik Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Setelah menelpon Abah, kami memutuskan untuk sholat duhur untuk menenangkan hati dan pikiran kami karena kejadian tadi. Selesai sholat, aku keluar dari kamar untuk menyiapkan makan siang. Di dapur tak aku temui siapapun. Aku jadi bingung sendiri. Lah tumben, kok sepi amat. Pada kemana ya? Ini Simbok juga kok nggak ada. Aku masak sendiri saja deh. Kusiapkan bahan-bahan untuk memasak. Setelah beberapa saat aku berkeluh di dapur sendiri. Kulihat Simbok ada di sampingku. Aku terkejut bukan main. Simbok, aku jadi kaget kan. Maaf non, Simbok tadi lagi beresin kerjaan di belakang. Non jadi masak sendiri. Gak apa-apa Mbok, lagian aku seneng kok. Oh iya Mbok, kemarin kan daging yang dibeli banyak ya. Ini kok tinggal sedikit Mbok. Padahal baru masaknya kan hari ini. Tanyaku yang bingung. Masak sih non? Kemarin itu Mbok simpan dalam wadah ini semua dagingnya. Kok bisa sisa ini? Jawab Simbok yang juga tak kalah bingung. Aneh, kemana perginya dagingnya banyak kemarin? Aku melanjutkan masakku yang sudah dibantu Simbok. Di pikiran masih saja bingung karena selama di rumah ini yang masak cuma dia sama Simbok, yang lain gak pernah masak. Apa mungkin Mbak Alisa masak ya? Tapi kapan? Biarin aja deh. Ngapain juga mikirin itu? Ucapku dalam hati. Makanan terhidang di meja. Aku menyuruh Mbok memanggil Mbak Alisa sekeluarga dan juga bapak. Dan aku memanggil Anita dan Mas Adam di kamar. Kami semua berkumpul di meja makan, tapi tidak dengan Mas Danu dan anak-anaknya. Loh, Mbak, Mas Danu dan anak-anaknya kok nggak turun makan? Tanyaku pada Mbak Alisa. Mas Danu capek katanya, kalau anak-anak masih kenyang. Jadi mereka bermain di kamar. Oh, ya deh kalau gitu. Bagaimana Mas? Enak gak semur dagingnya? Tanyaku pada Mas Adam. Ini enak banget sayang. Kamu kalau masak itu emang juara deh, puji Mas Adam yang membuatku tersipu. Iya Mbak, kapan-kapan ajarin aku ya. Nanti juga tolong sisihkan juga, takut Mas Wisnu nanti gak sempat makan di jalan. Oh, iya Mbak, lupa suami kamu kan mau datang ya. Tapi tenang aja, udah Mbak sisihkan nanti. Kamu tinggal panasin aja ya. Oh iya Mas. Kemarin kamu beli daging sapinya berapa kilo sih? Kok cuma sedikit amat? Tanyaku ke Mas Adam yang langsung menatapku heran. Dikit dari mananya sih? Sayang, itu aku beli daging sapinya 5 kilo loh. Ayam 3 ekor, ikannya 3 kilo untuk persiapan 1 minggu. Masa sih? Kok tadi cuma paling 2 kiloan kali yang aku masak? Masih ada sisa dikit di kulkas. Yang beneran Mas? Tanya saja sama Mbok kalau nggak percaya. Atau jangan-jangan digondol kucing kali Mbak, ujar Anita tanpa mengalihkan pandangannya.
Mendengar omongan Anita, Mbak Alisa langsung meletakkan sendok dan garpunya dengan nyaring di piring. Aku sudah selesai, sambil berdiri dan berjalan menuju tangga naik ke lantai atas. Kami semua heran, saling tatap satu sama lain. Makin kesini sikap Mbak Alisa semakin gak menentu. Terkadang dia baik, terkadang juga semakin kayak gini. Lah, kenapa tuh orang? Aneh banget gak sih tiba-tiba kayak gitu? Ucap Anita yang aku tahu juga jengkel dengan sikap Mbak Alisa. Sudah, biarkan saja, ujar bapak mertuaku yang masih melanjutkan makan. Kami selesai makan. Sekarang kami duduk di ruang keluarga sebelum bapak kembali ke lantai atas menemani ibu. Oh iya pak, nanti abah mau kesini, sekalian mau jenguk ibu. Semoga abah bisa membantu kita nantinya. Bapak sudah pusing dengan ini semua. Semoga saja pak. Setelah obrolan singkat, aku dan Anita memutuskan pergi ke kampung untuk membeli kue untuk suguhan abah dan umi. Jarak rumah dan kampung yang agak lumayan membuat kami memutuskan menggunakan mobil. Sesampainya di kampung, kami mencari warung yang menjual aneka ragam kue. Tidak sengaja kami berpapasan dengan seorang pria payubaya yang membawa rumput. Lah, Pak Yusuf, ucap Anita yang menyapa pria itu. Nah Anita, ya ampun dok, kamu kapan pulangnya ke kampung? Sudah beberapa hari ini pak. Oh ya, kenalkan, ini istrinya Mas Adam. Cinta pak, ucapku mengenalkan diri. Pak Yusuf, non, kalian ini mau kemana? Dan ini nonnya lagi hamil, kok mau kesini? Itu bisa berbahaya non. Maksud bapak apa? Anita seketika memegang tanganku agar aku tidak melanjutkan pertanyaanku. Anita sendiri yang menjelaskannya kepada Pak Yusuf. Kulihat wajah Pak Yusuf yang sangat serius. Ya udah kalau gitu. Sebaiknya kalian cepat-cepat pulang, soalnya kampung ini lagi tidak aman, ucap Pak Yusuf sambil berlalu pergi meninggalkan kami. Mbak, kita cepetan ya, ini sudah mau sore, nanti kita lambat sampai ke rumah. Iya, ya udah kita beli kuenya sekarang. Kami segera membeli bermacam-macam kue, padahal hari masih menunjukkan pukul 2 siang. Tetapi kenapa Anita takut kesorean? Aku heran, tapi aku berusaha untuk diam. Biar nanti saja aku tanyakan pas di rumah. Setelah itu kami langsung pulang. Kami saling diam. Sungguh hari masih belum terlalu sore, tapi jalannya kami lalui cukup gelap karena tertutup tumbuhan tinggi. Karena emang jalan menuju rumah mertuaku adalah melewati pepohonan yang lebat. Aku pun heran, padahal kalau buat rumah di kampung kan pasti nggak jauh sejauh ini. Tanpa sengaja mataku melihat sosok anak kecil berdiri di tepi jalan. Ita, berhenti. Itu ada anak kecil sendirian, ucapku yang ditetap bingung adik iparku itu. Mana sih mbak? Nggak ada tuh. Mbak jangan nakut-nakutin teh. Ini tuh di dalam sana itu ada bekas kuburan. Jangan yang aneh-aneh deh mbak. Sungguh, mbak melihat anak kecil laki-laki berdiri di tepi jalan sambil melambaikan tangannya Anita. Mendengar itu, aku dan Anita turun dari mobil, ingin melihat apa benar yang aku katakan. Dan ternyata anak kecil itu tidak ada, melainkan sosok tinggi besar yang menjuntai di balik pohon rindang itu. Kami teriak ketakutan. Secepatnya kami masuk ke mobil untuk segera kabur dari situ. Tapi sialnya, mobil tidak bisa hidup. Ini mobil kenapa lagi? Ayo dong, lagi urgent ini. Nit, dia mendekati mobil kita Nit, ucapku yang ketakutan melihat sosok yang sangat menyeramkan itu. Sosok makhluk yang tinggi besar itu menyalakan cahaya mata yang kemerahan. Aku dan Anita benar-benar dibuat ketakutan. Ku coba untuk menenangkan diri sambil mengucap doa-doa yang aku bisa. Sedangkan Anita masih mencoba untuk menghidupkan mobil. Seketika seperti ada benda yang jatuh di atas mobil kami. Anita menjerit nyaring, sedangkan aku masih fokus membaca doa. Walaupun jantungku juga berdetak dengan kencang. Ya Allah, apa itu mbak? Tanya Anita yang sambil menatapku ketakutan. Mbak juga nggak tahu Nit, sepertinya ada yang jatuh. Apa kita periksa saja? Jangan mbak, biarkan saja. Aku akan coba menghidupin mobil lagi. Kenapa kita sial banget sih hari ini? Mana hari udah mau gelap lagi. Dalam ketakutan kami mendengar suara mobil dari arah belakang, sepertinya menuju ke arah kami. Ada mobil Nit, kita turun minta tolong saja, nanti keburu malam Nit. Ayo mbak. Kami turun untuk menghentikan mobil itu. Mobil pun berhenti dan ternyata itu mobil Wisnu, suaminya Anita. Wisnu keluar dari mobil dan menghampiri kami yang menghadap mobilnya. Anita yang tahu itu suaminya langsung memeluk suaminya. Sayang, kenapa?
kok bisa di sini dan kamu kenapa berkeringat sama gemetar begini? Tanya Wisnu yang heran melihat kami seperti orang ketakutan. Aku sama Mbak Anita terjebak di sini, Mas. Mobil kami mogok, gak bisa hidup. Kok bisa terus, bagaimana? Mau kita perbaiki dulu atau biarin di sini dulu biar besok baru kesini lagi memperbaikinya? Lebih baik kita pulang saja pakai mobil kamu, Mas. Mbak sudah gak kuat, perut Mbak mendadak sakit banget. Ucapku yang sambil memegang perutku yang tiba-tiba terasa sakit. Nanti kami ceritakan di rumah. Sekarang kita pulang saja, Mas. Kasihan Mbak Cinta. Oke, ayo masuk ke mobil. Lagian hari sudah mau suruh. Kami masuk bermobil. Anita menemaniku duduk di belakang karena dia tahu perutku yang sedang sakit. Syukur saja, sosok makhluk tadi tidak lagi menampakkan dirinya dan kami bisa pulang dengan selamat. Kami sampai di rumah. Tepat hari sudah masuk waktu suruh. Untung kami bisa sampai rumah tepat waktu. Begitu masuk ke dalam rumah, Mas Adam langsung menghampiri kami terkejut melihat kami ikut mobil sama Wisnu. Aku yang mengerti dengan tatapan penuh tanya Mas Adam hanya bisa membisikkan, nanti aku ceritakan ya Mas. Mas Adam hanya mengangguk. Aku yang merasa sangat lelah dan masih takut langsung masuk ke dalam kamar untuk membersihkan tubuhku. Begitupun dengan Anita dan suaminya yang langsung masuk bersih-bersih agar lebih segar lagi. Baru aku keluar dari kamar, terdengar suara drum mobil memasuki halaman rumah. Kulihat siapa yang datang, ternyata Abah dan Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, Umi, ayo masuk. Mereka semua keluarga untuk menyambut Abah dan Umi. Begitupun dengan Mbak Alisa dan keluarganya. Kami berkumpul duduk di ruang tengah. Aku menyuruh Simbok menyiapkan semua yang tadi kami beli. Tadi Abah lihat ada mobil di tepi jalan. Itu mobil siapa? Tanya Abah. Itu mobil kami tadi Abah. Mobilnya mogok, nggak tahu kenapa. Jawabku sopan. Lah, kok bisa mogok? Perasaan mobil itu bagus. Kan sebelumnya kesini habis diservis sayang. Tanya Mas Adam yang merasa heran. Panjang ceritanya Mas. Kalau diingat-ingat, serem deh. Ya nggak Mbak? Ujar Anita yang langsung aku anggukin. Emangnya ada apa? Tanya Abah yang mulai serius. Kami itu tadi pulangnya diganggu sama makhluk halus. Terus mobil tiba-tiba mogok. Mana serem lagi, sampai ada kayak benda terjatuh di atas mobil. Untung saja Mas Wisnu datang. Kalau enggak tahu deh, mungkin pingsan di mobil kami. Emang makhluk apa? Tanya Mbak Alisa tiba-tiba. Yang pertama anak kecil, terus berubah jadi makhluk tinggi besar. Matanya menyala. Itu genderuwo. Pasti dia mencium aroma wangi bayi yang ada di perutmu, ucap Umi yang mendekat untuk mengusap perutku. Kehamilanmu itu mengundang makhluk tak kasat mata untuk mendekat karena bayimu ini mengeluarkan aroma yang sangat harum, ucap Abah yang membuatku terkejut. Kenapa bisa begitu Abah? Tanya Mas Adam yang langsung pindah duduk ke sampingku. Karena bayimu itu adalah bayi yang sudah ditunggu untuk segera ditumbalkan, ucap Abah yang langsung membuat Mas Danu berdiri. Maaf, saya mau ke kamar mandi dulu, ucapnya yang langsung meninggalkan kami. Ada raut aneh di wajah suami Mbak Alisa itu. Kami hanya bisa melihatnya saja. Kuperhatikan Mbak Alisa seperti tidak nyaman duduk di situ, dan anak-anaknya juga seperti itu. Bapak mertuaku yang baru hadir langsung memeluk Abah, karena emang Abah masih ada hubungan keluarga sama bapak mertuaku. Bang, bagaimana kalau kita langsung saja ke kamar Fatma? Dari tadi aku sudah tidak bisa mengontrol makhluk itu, ucap bapak yang membuat kami bingung. Apa tidak makan malam dulu? Sudah disiapin sama Simbok. Nanti takut keburu dingin, ucap Anita. Ya sudah, kita makan dulu ya. Nanti baru kita selesaikan. Alisa, kemana suamimu? Tanya bapak yang mungkin juga merasa heran sama suami Mbak Alisa, yang selalu saja menghindar kalau lagi berkumpul begini. Mas Danu lagi ke kamar mandi Pak, bentar lagi juga dia kesini. Kami semua berkumpul di meja makan. Tapi sepanjang kami makan, aku menghirup bau yang tidak sedap. Aku mencoba memajukannya karena aku lihat yang lain biasa saja. Selesai makan, kami langsung menuju kamar ibu. Sungguh, aku sudah tidak tahan lagi dengan bau busuk itu. Sepertinya hanya aku yang mencium bau itu. Begitu kami masuk ke dalam kamar ibu mertuaku, Abah langka istighfar karena sungguh begitu banyak makhluk yang tak kasat mata di sana. Aku yang bisa melihat hanya bisa mengucapkan istighfar di mulutku. Begitu kami masuk kamar, tiba-tiba tertutup sendiri dan lampu kamar itu langsung mati. Kudengar Anita berteriak,
Mas Adam langsung mengambil HP-nya untuk menghidupkan senter untuk penerangan kami. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba mati lampunya? Tanya Anita yang sudah memeluk erat tangan suaminya. Biar Adam keluar untuk hidupin, mungkin saja ada yang konslet. Jangan bergerak Adam, tetap di tempatmu. Jaga terus istrimu, seharusnya tadi kalian tidak ikut masuk. Aku mulai mencium lagi bau busuk itu, dan sekarang semakin kuat. Yang ternyata salah satu makhluk itu mendekati, ingin menyentuh perutku. Seketika aku teriak, yang membuat Abah langsung melemparkan tasbihnya ke arahku. Sepertinya mereka tidak suka kita di sini. Seno, kau dekati Fatma, pegang dia. Jangan lepaskan, walau apapun yang terjadi, ucap Abah yang langsung duduk bersila. Melihat Abah duduk, kami juga ikut duduk. Bak mertuaku langsung mendekati ranjang ibu mertuaku dan memegang tangannya dengan erat. Abah membacakan doa-doa. Seketika hawa di dalam kamar yang semula dingin berubah menjadi panas. Kami sampai berkeringat. Mendadak aku merasa kepalaku pusing dan penglihatanku mulai buram. Dan glek, aku pingsan tiba-tiba. Mas Adam yang menyadarinya langsung mencoba membangunkanku. Mas Adam terus memeluk tubuhku sampai Abah berteriak mengucapkan asma Allah. Dengan itu lampu seketika langsung menyala. Ternyata para dedemit pengawal siluman kuda itu sudah terpukul mundur karena melawan Abah dan juga kodamku yang ternyata dipanggil keluar oleh Abah dari tubuhku. Tapi ternyata itu belum selesai. Ibu mertuaku menjerit nyaring seiring dengan suara benda yang berjatuhan dari arah luar. Wisnu diam di depan pintu, halangi mereka yang mencoba masuk. Baik Abah. Wisnu langsung mendekati pintu. Tiba-tiba suara ketawa seorang wanita menggema di kamar itu. Aku yang baru tersadar dari pingsanku langsung disuguhkan dengan penampakan wanita setengah kuda dengan wajah yang sangat buruk. Di sekitar wajahnya terdapat luka yang mengeluarkan nanah dan juga darah, begitu juga dengan tubuhnya. Sialan kau Amar, kau selalu saja ikut campur urusanku. Aku tidak akan ikut campur kalau kau tidak mengganggu keluargaku. Hahaha. Aku tidak mengganggu keluargamu. Aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Oke, kita lanjut lagi bab selanjutnya. Tunggu ya teman-teman.